Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustadz akan menjelaskan mengenai mengenal dan memahami yang pertama salat sunnah duha, kemudian yang kedua salat sunnah rawatib, dan yang terakhir salat sunnah qiyamul lail. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kegiatan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Ustaz akan menjelaskan pengertian salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yang pertama salat sunnah duha. Maaf ya teman-teman, tadi salah mengucapkan. Yang pertama salat sunnah duha. Pengertian salat sunnah duha yaitu salat sunnah yang dilakukan orang Islam pada waktu matahari naik hingga mencapai waktu sebelum zuhur. Biasanya kita melakukan sholat duha itu di sekolah jam 8 atau setengah 8. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi itu pengertian. Sekarang tata cara sholat sunnah duha. Tata cara sholat sunnah duha adalah yang pertama dimulai dengan niat sholat duha. Pasti ya teman-teman sudah paham dan sudah hafal untuk niat sholat duha. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga membaca doa iftitah, dilanjut dengan membaca surah Al-Fatihah, dan setelah itu setelah membaca surah Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Ad-Duha atau ayat Al-Quran yang teman-teman hafal. Dan seterusnya dilakukan rakaat kedua, rakaat ketiga sampai selesai. Umat Islam pasti sangat akrab dengan sholat duha, karena dengan sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang istimewa dan keutamaannya luar biasa kalau kita lakukan sholat duha ya teman-teman. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat duha dan mampu menjaga setiap waktu, setiap saat ya, tidak terlewat, insya Allah niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak seperti buih di lautan. Subhanallah ya. Kalau kita lakukan salat sunnah duha dengan ikhlas karena Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar termasuk juga sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat sunnah duha 2 rakaat. Masya Allah ya, subhanallah. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan salat sunnah duha dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian keutamaan sholat duha. Sholat duha adalah bagian dari wasiat amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari muttafaq alaih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan 3 hal padaku. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dan yang terakhir, sholat witir sebelum tidur. Masya Allah, ketika kita melaksanakan sholat duha, ya, ini adalah bagian kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita akan kelak mendapatkan syafaatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada lagi keutamaan sholat duha. Di lain muttafaq alaih juga mengatakan, kekasihku Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang aku tidak meninggalkannya. Apa itu? Agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan sholat witir, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha karena ia adalah sholat awabin, serta agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya keutamaan sholat duha adalah dicukupkan rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Subhanallah. Barang siapa yang menjalankan sholat sunnah duha, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Kemudian siapa yang melaksanakan sholat sunnah duha, maka akan berpahala seperti seorang yang pergi haji dan umroh. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terbit matahari, lalu ia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahalanya haji dan umroh. Subhanallah ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala seperti orang pergi haji, maka lakukan sholat sunnah duha. Kemudian yang kedua, pengertian atau mengenal sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu, atau lebih dikenal dengan sholat yang 5 waktu. Mengenai jumlah sholat sunnah rawatib, yaitu di sini ada sholat sunnah rawatib muakkad dan ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah di sini jumlah salat sunnah rawatib, yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini sebelum sholat subuh, kalau teman-teman sudah terbiasa menjalankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, nah itu namanya sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Dan yang keempat, 2 rakaat sesudah maghrib. Dan yang terakhir, 2 rakaat sesudah isya. Nah ini kalau kita sudah tahu mengenai sholat sunnah rawatib, maka ini harus kita jalankan. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi jumlah sholat sunnah rawatib muakkad. Nah ini sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar.
Jika dikerjakan 4 rakaat, maka harus dikerjakan dengan 1 salam atau 2 kali salam. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir Ustaz akan menjelaskan mengenai sholat sunnah, qiyamul lail dan tahajud. Pengertian sholat sunnah qiyamul lail berlaku umum, ya, umum semua umat Islam untuk sholat atau ibadah lainnya yang dilakukan pada malam hari, baik sebelum tidur atau setelah tidur, termasuk sholat tahajud. Sedangkan tahajud adalah khusus untuk sholat malam. Sebagian ulama mengatakan tahajud itu berlaku umum untuk seluruh salat malam. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, tahajud adalah salat malam yang dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Jadi teman-teman, jika teman-teman belum terbiasa untuk melakukan sholat sunnah qiyamul lail, maka sebelum tidur berdoa kepada Allah, bangunkan untuk sholat qiyamul lail. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tata cara sholat sunnah qiyamul lail. Tata cara salat qiyamul lail adalah dari waktu hingga jumlah rakaatnya, ya. Waktunya adalah antara isya hingga subuh. Salat ini boleh dikerjakan di awal malam, ya, pertengahan malam atau akhir malam. Jadi boleh dilakukan awal malam, ya. Jadi sebelum tidur tuh boleh dilakukan. Kemudian jumlah rakaatnya salat malam tidak memiliki jumlah batasan rakaat. Secara umum salat dikerjakan dengan 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir, di mana salat witirnya ditunaikan dengan jumlah rakaat ganjil, ya. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian syaratnya salat qiyamul lail dapat ditunaikan sebelum atau sesudah tidur, ya. Sebelum menunaikan ibadah salat malam harus terlebih dahulu telah menunaikan salat isya. Jadi jangan sampai nih ada yang melakukan salat malamnya tapi isyanya tidak. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian niatnya, ya, jangan lupa niat dapat dilafalkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, disesuaikan dengan salat yang ditunaikan, ya. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu penjelasan dari Ustadz mengenai pengertian salat sunnah duha, kemudian sholat sunnah rawatib, dan terakhir sholat sunnah qiyamul lail dan tahajud. Ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan, ya, dapat teman-teman bisa pahami dan bisa dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Semoga Allah senantiasa ada dalam lindungan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja dari Ustadz, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.